Loki, si licik dan cerdik. Menurut mitologi Nordik, Loki ini bukanlah seorang dewa karena dia berasal dari ras raksasa. Cuma karena dia dekat sama si Odin, makanya dia dianggap sebagai dewa Aesir. Loki ini sangat pandai berbicara, bersandiwara, licik, cerdik, dan menipu. Tapi sifat si Loki ini suka iri dan dengki. Karena kecerdikannya itu, makanya dia bisa bergabung bersama dewa-dewi Aesir. Dewa-dewi Aesir ini pun menanyakan kesetiaan si Loki. Karena terkadang dia menyulitkan para dewa, dan terkadang Loki bisa menemukan solusinya atau problem solver bagi para dewa-dewi Aesir. Loki merupakan anak dari Farbauti dan Laufey. Istri pertama Loki adalah Saigin. Mereka berdua mempunyai dua anak, yaitu Vali dan Narvi. Nantinya si Vali ini bakal dirubah menjadi serigala sama dewa Aesir, dan dia akan membunuh Narvi. Jadi nanti ususnya si Narvi ini bakal dibuat rantai untuk nali si Loki ke sebuah batu. Istri kedua Loki adalah Angerboda. Mereka berdua memiliki 3 anak, yaitu Jormungand atau Midgard Serpent, Fenrir seekor serigala, dan Hel seorang wanita yang tubuhnya setengah cantik dan setengah dari badannya membusuk atau mati. Saat para dewa-dewi Aesir mengadakan pesta yang megah dan meriah, para dewa-dewi ini pun memuja para pelayan karena sudah bertugas dengan sangat baik. Tapi si Loki ini iri dan tidak suka kalau ada yang dipuji. Jadi dia membunuh salah satu pelayan yang bernama Vimafeng. Loki pun kabur ke hutan dan dikejar oleh para dewa-dewi Aesir, dan hasilnya pun nihil karena si Loki tidak tertangkap. Jadi para dewa memutuskan untuk kembali ke pesta tadi, dan si Loki ini tidak mau kalah. Akhirnya dia memutusin untuk kembali ke pesta tersebut tanpa rasa bersalah. Saat Loki masuk ke pesta ruangan itu hening seketika. Loki pun diusir oleh para dewa. Namun si Loki ini mengingatkan Odin, di mana Odin pernah berjanji bahwa Loki ini adalah saudara si Odin. Jadi isi janji tersebut adalah jika salah satu tidak mendapat minum, maka yang lainnya juga tidak dapat. Jadi kalau Odin mendapatkan hal yang baik, maka Loki pun harus mendapatkan hal yang sama. Akhirnya si Loki pun dipersilahkan untuk duduk. Saat Sif istri Dewa Thor sedang tertidur, si Loki pun iseng memotong rambutnya Sif sampai hampir botak. Thor yang mengetahui hal tersebut langsung marah dan mau ngeremukin badan si Loki. Cuman Loki bilang kepada Thor bahwa dia akan gantiin rambutnya Sif dengan yang lebih bagus. Karena diprovokasi oleh si Loki, kedua kurcaci tersebut pun berhasil membuat senjata untuk dewa-dewi Aesir. Salah satunya adalah senjata legendaris, yaitu Mjolnir. Saat para dewa ingin membuat tembok yang besar, tinggi, dan kokoh untuk melindungi Asgard dari ancaman para Jotnar saat Thor sedang pergi, kemudian datanglah orang asing dengan kudanya yang bernama Swadilfari. Dia menawarkan dirinya untuk membangun tembok itu. Dia bilang bisa membuat tembok itu dalam 3 musim, yaitu musim dingin, musim panas, dan musim dingin lagi. Tapi orang asing itu meminta 3 persyaratan, yaitu Freya harus menjadi istrinya dan meminta matahari dan bulan. Para dewa pun bingung karena keberatan dengan syarat yang telah diberikan oleh orang asing tersebut. Di situ Loki mempunyai ide untuk menerima tawarannya, karena tidak mungkin ada orang yang bisa bikin tembok Asgard selama 3 musim. Upaya untuk menggagalkan pekerjaan orang asing itu, maka dia hanya diberi waktu 1 musim. Ketika musim panas nanti, temboknya harus selesai. Nah, si Loki yakin orang asing itu akan gagal, dan para dewa gak akan kehilangan Freya, dan tinggal ngelanjutin tembok yang sudah setengah jadi tadi. Orang asing itu setuju. Dia akan menyelesaikan tembok itu dalam waktu 1 musim. Tapi dia meminta izin untuk dibantu oleh kudanya, yaitu Swadilfari. Orang asing tersebut memulai penggaliannya dan diawasi oleh si Heimdall. Mereka pun kaget karena orang asing dan kudanya Swadilfari itu cepat sekali dalam membuat tembok. Para dewa-dewi Aesir pun curiga kalau orang asing tersebut berasal dari ras raksasa, dan Freya pun marah kepada Loki. Jikalau raksasa tersebut berhasil membangun tembok tersebut dan Freya menikah dengan raksasa itu dan dibawa ke Jotunheim, maka si Freya mau melihat si Loki ini mati terlebih dahulu. Si Loki yang panik pun memutar otak agar orang asing tersebut gagal dalam membangun tembok tersebut. Si Loki pun berubah menjadi kuda yang cantik untuk memancing kuda orang asing tersebut, yaitu Swadilfari.
Akhirnya orang asing tersebut kesusahan karena dia harus mengangkat batu satu persatu untuk membangun tembok itu. Akhirnya si orang asing ini pun gagal karena sudah memasuki musim panas. Tapi para dewa bingung, kenapa Loki tidak ada di situ. Para dewa pun tidak menyadari kalau yang menjadi kuda betina tadi adalah si Loki. Setahun menghilang, Loki pun kembali dan mempunyai anak seekor kuda berkaki 8 yang bernama Sleipnir dari pernikahan Loki dengan Swadilfari. Sleipnir ini adalah kuda tercepat dan terbagus di Asgard dan dia menjadi pelayan si Odin. Suatu hari saat Thor terbangun dari tidurnya, Thor pun merasa kaget karena palunya Mjolnir hilang. Nah, akhirnya Thor pun curiga kepada si Loki. Saat didatangin oleh si Thor, si Loki ini tidak tahu apa-apa. Akhirnya Thor pun dibantu oleh si Loki untuk mencari Mjolnir. Si Loki ini ngedatengin si Freya untuk memijah jubah Falconnya, dan dia pun akan pergi ke Jotunheim. Saat dia pergi ke Jotunheim, dia bertemu dengan si Tirim. Si Tirim adalah Raja Jotnar. Dia pun bertanya apakah si Tirim ini yang ngumpetin palunya si Thor. Nah, akhirnya si Tirim pun mengaku bahwasannya kalau dia yang ngumpetin palunya si Thor. Si Tirim ini mau-mau aja balukin palunya si Thor, tapi ada satu syarat, yaitu si Freya harus menjadi istrinya. Si Loki pun bergegas dan nyamperin si Thor buat nyampein pesannya si Raja Tirim tadi. Mereka berdua pun pergi ke tempatnya Freya dan nyuruh buat pakai gaun pengantin. Tapi si Freya ini tidak mau. Akhirnya aula Asgard pun bergetar. Para dewa pun mengadakan rapat. Bagaimana caranya si Thor dapat palunya Mjolnir ini kembali untuk ngelindungin Asgard. Dan si Heimdall ini pun mengasih saran kepada Thor agar dia mau berdandan untuk gantiin si Freya. Awalnya Thor tidak mau, tapi karena Jotnar udah mau menyerang Asgard, akhirnya si Thor mengiyakan. Dan Loki pun juga didandani. Akhirnya si Tirim ini ngadain jamuan buat nyambut si Freya. Di sana Thor makan banyak sekali. Si Tirim pun kaget kenapa Freya makannya banyak sekali. Loki pun membisiki bahwa si Freya ini belum makan selama 8 hari. Tirim pun mendekat ke Freya untuk mengintip wajahnya dan mau menciumnya. Dia pun kaget kenapa matanya si Freya ini sangat tajam dan suram. Si Loki pun menjelaskan lagi bahwa dia belum tidur selama 8 hari karena saking excitednya. Singkat si cerita, si Tirim ini pun membawa Mjolnir untuk melanjutkan prosesi pernikahannya. Si Thor yang udah gak sabar ini pengen bawa palunya. Akhirnya si Thor berhasil ngambil palunya dan dibantailah mereka semua. Kesalahan terbesar dalam hidup Loki adalah bertindak atas kematian Baldur. Dan ini adalah asal-usul terjadinya Ragnarok nanti. Jadi si Baldur ini adalah anak dari si Odin dan juga si Frigg. Baldur ini adalah anak yang paling dicintai oleh si Odin. Bahkan semua dewa pun mencintai si Baldur ini. Baldur akhir-akhir ini sering bermimpi bahwa dia akan mati dan akan terjadi Ragnarok. Para dewa pun merasa khawatir kecuali satu orang, yaitu Loki. Untuk mengetahui maksud dalam mimpi tersebut, Odin menyamar sebagai pengembara dan menuju ke Helheim. Karena di sana ada seseorang yang bisa menafsirkan mimpi. Karena orang itu sudah mati, maka Odin pun menghidupkan dia kembali dengan kebijaksanaannya. Odin pun bercerita kalau Baldur akan mati dan jiwanya akan dikirim ke Helheim. Dan Odin bertanya kepada dukun tersebut, siapakah yang bakal membunuh Baldur ini? Wanita itu pun menjawab bahwa yang membunuh Baldur nanti adalah si Hoder, saudaranya Baldur. Kemudian wanita itu tahu kalau pengembara tadi adalah Odin. Dan Odin pun sebaliknya juga tahu kalau wanita tadi adalah Angerboda. Odin pun balik ke Asgard dan menceritakannya kepada si Frigg bahwa Baldur akan mati. Untuk itu si Frigg berkeliling dunia dan meminta sumpah untuk tidak melukai Baldur. Dia sumpah kepada air, api, tanah, angin, hewan, dan semuanya. Tapi si Frigg ini lupa kalau dia belum menyupai satu tanaman, yaitu tanaman mistletoe. Dan nantinya tanaman itulah yang akan membunuh si Baldur. Singkat cerita, para dewa mengetes Baldur dengan cara melempar batu dan menghunuskan pedang. Tapi benda-benda itu tidak bisa melukai Baldur. Semua pun tersenyum kecuali Loki dan Hoder, karena si Hoder ini tidak bisa melihat. Kemudian Loki pun menyamar menjadi seorang wanita dan mengobrol dengan si Frigg. Si Loki pun bertanya,
apakah ada sumpah yang terlewat? Dan si Frigg pun menjawab, ada, yaitu tanaman mistletoe. Loki pun akhirnya pergi dan mencari tanaman mistletoe. Setelah itu dia nemuin si Hoder. Hoder yang buta dan gak tahu apa-apa ini. Dia nurut dengan instruksinya si Loki dengan cara dibantu oleh Loki. Hoder pun disuruh memanah dengan anak panah yang dibuat dari tanaman mistletoe tadi. Untuk sasarannya nanti akan diarahin oleh si Loki. Ketika Hoder berhasil memanah si Baldur, para dewa pun terdiam. Hoder pun juga bingung kenapa mereka semua pada terdiam. Akhirnya para dewa-dewi Aesir pun menjerit dan menangis. Odin pun bilang jangan ada yang menghukum si Hoder. Frigg menyarankan untuk pergi ke Helheim untuk meminta tolong kepada Hel untuk ngembaliin jiwanya si Baldur. Masalahnya kalau sudah sampai ke istana Hel, kemungkinan tidak akan bisa kembali. Terus Hermod, anak dari Odin pun mau pergi ke istana Hel dengan kuda Sleipnir. Si Hermod pun akhirnya sampai ke istananya si Hel, dan si Hermod pun bertemu dengan si Hel. Hel awalnya menolak permintaan Hermod karena si Hel gak mau ngembaliin jiwa yang sudah mati. Hermod pun bilang ini adalah perintah langsung dari Odin. Seluruh alam semesta berduka atas kematian si Baldur. Dewa, manusia, elf, kurcaci, hewan. Hel bilang kalau apa yang dikatakan oleh si Hermod ini benar, coba buktikan seluruh alam semesta untuk menangisi kematian Baldur. Jika ada satu orang yang tidak menangis atas kematian Baldur, dia tidak akan mengembalikan jiwanya si Baldur. Akhirnya si Hermod pun kembali dan menghadap ke Odin untuk menyampaikan pesannya. Akhirnya si Odin pun menyuruh utusannya dan memerintahkan setiap makhluk hidup dan benda untuk menangisi kematian Baldur. Saat mereka sampai ke sebuah goa, muncullah seorang wanita tua. Wanita tua tersebut sebenarnya adalah Loki yang sedang menyamar, dan dia bertanya, "Mengapa kalian di sini?" Utusan itu pun menceritakan apa yang terjadi. Mereka meminta wanita itu untuk menangisi kematian Baldur, tetapi dia menolak dan malah senang atas kematian Baldur. Wanita pun masuk dan menghilang dalam kegelapan. Para utusan itu kembali ke Asgard dan menceritakan kalau tugas mereka telah gagal karena ada wanita tua yang tidak mau menangisi kematian Baldur. Para dewa pun familiar dengan wanita tua itu yang identik dengan si Loki. Thor pun marah dan mencari Loki dengan dibantu dewa Kvasir. Nah, Loki pun sadar apa yang dia lakuin itu sudah keterlaluan, tapi si Loki ini tidak menyesal. Tahu dia dalam bahaya, Loki pun merubah dirinya menjadi ikan salmon agar dewa tidak mengetahuinya. Tapi dewa Kvasir mengetahui hal tersebut. Saat Loki berenang melawan arus dan melompati air terjun, Thor muncul dan berhasil menangkap si Loki. Dibawalah Loki ke sebuah tempat di mana sudah disiapkan batu untuk Loki diikatkan di situ. Di situ Loki melihat kedua anaknya, yaitu Narvi dan Vali beserta istrinya yaitu Saigin. Loki bilang jangan sakiti keluarganya, cukup dirinya saja. Tapi karena Loki sudah membunuh Baldur, para dewa akan melakukan hal yang sama kepada kedua anak Loki. Akhirnya dewa Kvasir mengubah Vali menjadi serigala, dan serigala itu pun menyerang lalu mengoyak-ngoyak tubuh Narvi, dan serigala Vali pun pergi. Kemudian usus Narvi yang berserakan itu dijadikan tali untuk mengikat Loki di batu. Istrinya Saigin pun menangis atas kejadian hal tersebut. Setelah Loki selesai diikat dan diletakkanlah ular berbisa di atas kepala Loki, yang dimana ular itu meneteskan racun di kepala Loki. Loki pun menjerit kesakitan karena racun itu mengalir ke wajahnya. Kemudian para dewa itu pun pergi. Si Saigin pun setia menemani Loki dan menampung bisa ular tersebut. Cuman saat mangkuk itu penuh, Saigin harus membuang racun tersebut. Otomatis Loki terkena racunnya dan kesakitan. Loki pun menggeliat dan mengakibatkan Midgard bergetar. Ini itu adalah asal-usul gempa bumi. Loki akan terus di sana sampai nanti Ragnarok tiba. Oke, tadi adalah cerita Loki dalam mitologi Nordik. Peran dia di Nordik sangatlah besar, sehingga menyebabkan Ragnarok tiba. Sebenarnya Loki ini suka membuat masalah, tetapi dia juga yang menemukan solusinya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.